Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Muraktanta dari kelas 9A di SMP Negeri 223 Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tawuran. Tawuran, sebuah kata yang seringkali menghiasi berita. Tapi sebenarnya apa sih yang ada di balik kekerasan ini? Tawuran mungkin merupakan hal yang tidak asing lagi di masyarakat Indonesia. Sebab tawuran seringkali terjadi di berbagai daerah dan baik di kalangan pelajar, mahasiswa maupun warga antar daerah. Tawuran tentu saja merupakan penyelesaian masalah dengan kekerasan yang merugikan banyak pihak. Tak jarang tawuran menelan banyak korban luka, bahkan nyawa yang akibat kebrutalannya. Mirisnya, tawuran banyak dilakukan oleh pelajar yang masih tergolong muda, yakni remaja setingkat SMP, SMA. Mereka pun tak ragu membawa berbagai macam senjata tajam dan melukai korbannya, hingga tewas demi memuaskan nafsu emosi mereka. Biasanya tawuran baru akan bubar ketika warga sekitar ikut campur atau polisi datang menangkap para pelaku. Karena masih di bawah umur, hukuman yang diberikan pun biasanya hanya pembinaan saja. Mereka pun bisa dipulangkan ketika orang tuanya menjemput. Faktor penyebab terjadinya tawuran. Ada ada pula faktor penyebab terjadinya tawuran antara lain adalah pertama, adanya permusuhan tahun-menahun. Permusuhan yang telah lama terjadi di antara dua kelompok. Karena sudah bermusuhan, jadi hal apa saja bisa jadi pemicu terjadinya perkelahian massal ataupun tawuran. Kedua, adanya barisan siswa atau biasa kita sebut sebagai basis. Ini biasanya terjadi di sekolah. Biasanya basis dibentuk oleh sekelompok pelajar yang menggunakan bus dan memiliki rute bus yang sama saat berangkat sekolah dan pulang sekolah. Ketiga, adalah kecerdasan emosi. Salah satu penyebab tawuran adalah faktor kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi seseorang bisa dipengaruhi apa saja, baik dari lingkungan, rumah, sekolah, maupun pergaulan di luar sekolah. Biasanya pelaku tawuran cenderung cepat emosi dan ingin menyelesaikan permasalahan saat itu juga. Dan cara menyelesaikan permasalahan yang dapat ia pikirkan hanyalah dengan kekerasan. Selain itu, kecerdasan emosi juga perlu menjadi pijakan, bahkan vital. Karena hal ini dikarenakan orang pintar dapat menjadi bodoh karena lepas kendali atas kontrol emosinya. Hal tersebut juga terjadi pada siswa yang sedang terlibat terhadap tawuran yang juga diprediksikan kehilangan kendali terhadap emosinya. Sehingga konsep ini dipandang perlu sebagai salah satu alternatif solusi dari masalah tersebut. Mana sih cara mengatasi tawuran? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 59 tentang Perlindungan Anak, para remaja pelaku tawuran termasuk dalam golongan anak korban perlakuan salah yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya. Perlindungan yang dimaksud adalah dalam bentuk bimbingan nilai agama dan nilai moral, konseling, dan pendampingan sosial. Hal tersebut perlu dilakukan karena para remaja mengambil keputusan untuk melakukan tawuran karena adanya faktor eksternal. Selain itu, ada beberapa hal yang bisa dilakukan orang tua atau guru di sekolah untuk mencegah terjadinya tawuran. Pertama, tanamkan bahwa kekerasan bukanlah solusi penyelesaian dari suatu masalah. Kedua, mengelola kecerdasan emosi anak agar tidak meluap pada tempat yang salah. Berikan mereka ruang untuk menuangkan emosinya di sekolah, seperti ruang konsultasi, ruang kebebasan pendapat, dan lainnya. Ketiga, bimbing untuk melakukan kegiatan positif dan padat namun menyenangkan. Keempat, tanamkan sifat simpati dan empati kepada anak. Kelima, ajarkan ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah, tak harus melalui kekerasan saja. Harapan saya ke depannya, semoga di Indonesia kasus tawuran dapat berkurang, terutama di kalangan remaja. Ingat, tawuran bukanlah kebanggaan, melainkan hal yang memalukan. Sekarang adalah zamannya adu otak dan gagasan, bukan lagi adu otot dan kekerasan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.